Pembinaan Majelis Jemaat, dan unsur-unsur Jemaat GKI Ebenezer Timika masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2028. Pengurus Harian Majelis Jemaat atau PHMJ GKI Ebenezer Timika, menyelenggarakan pembinaan bagi Majelis Jemaat, dan unsur-unsur Jemaat GKI Ebenezer Timika masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2028. Pembinaan berlangsung selama 2 hari, mulai hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023, hingga Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023. Pembinaan dibimbing langsung oleh salah satu dosen senior dari STT Jayapura, Bapak Dr. Sustenes Sumihe, MTH. Acara tersebut berlangsung secara serius, namun dalam suasana kekeluargaan yang penuh kasih dan kadang-kadang diselingi dengan cerita-cerita inspiratif yang menyegarkan. Ketua Jemaat GKI Ebenezer Pendeta Mary Tanamal STH, yang dihubungi Ebenezer TV, mengharapkan untuk ke depan Jemaat GKI Ebenezer, khususnya para penatua dan syemasi, badan pelayan unsur jemaat harus lebih lebih peka melihat bagaimana saya punya gambar diri ini. Saya harus lebih melepaskan gambar diri lama ya, hidup lama saya kepada hidup yang baru, karena kita harus menjadi hamba yang memang hidup kudus, karena kita tahu Allah itu kudus, sehingga kita harus kudus. Kita harus menjadi hamba yang setia, kita harus menjadi hamba yang selalu dalam kasih dalam setiap kehidupan kita. Tetapi seringkali kita lupa itu. Kita berjalan dengan kita punya gambar diri yang lama. Kita dengan pembinaan ini pasti dari waktu ke waktu ada perubahan kita ya, untuk berjalan sesuai dengan sifat karakteristik dari Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tekankan sebagai kita sebagai pendeta, penatua, syemasi dan badan pelayanan. Tuhan memberkati. Shalom. Sementara itu, Wakil Ketua Jemaat GKI Ebenezer Bapak Ernst Meokbun, pada kesempatan tersebut menyampaikan, ya, jadi selama hari pertama sampai dengan hari kedua ini, yang saya dapatkan daripada pembinaan ini adalah menambah pengetahuan saya tentang bagaimana pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya untuk dilaksanakan di dalam jemaat sebagai tanggung jawab, sehingga saya mendapatkan beberapa materi yang sangat penting. Itulah yang pesan yang saya dapat dalam 2 hari ini. Nah, saya berharap juga dengan teman-teman kami yang lain mendapatkan juga materi-materi yang memberikan petunjuk untuk pelayanan di dalam jemaat. Dan juga kami berharap ke depannya itu apa yang sudah diberikan kepada kami ini menjadi bahan yang terus memberikan kami semangat untuk melayani dan mendapatkan atau mencari umat yang ada di dalam jemaat maupun yang belum terjangkau dengan pelayanan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan juga yang penting juga bagi kami adalah bagaimana cara untuk kami bisa mendapatkan menyusun khotbah di dalam pelayanan kami jemaat, baik khotbah yang dilakukan di tengah-tengah jemaat lewat ibadah-ibadah keluarga atau ibadah rayon, KSP dan lain sebagainya. Tadi sudah Bapak Pendeta sudah sampaikan lagi untuk khotbah, untuk naik di mimbar dan sebagainya. Jadi itu yang kami dapat. Salah seorang peserta pembinaan, Ibu Penatua Regina Kemur dari WIG 12 mengharapkan, berharap bahwa kegiatan pembinaan seperti begini tetap berkelanjutan, yang harus dipadatkan, dan itu sudah harus turun dari sinode ratusan jemaat. Jadi perhatikan, jadi terjadwal
supaya majelis badan pelayan itu benar-benar terisi untuk menunjang tugas tanggung jawab pelayanan pekabaran Injil dalam jemaat. Karena tahun-tahun ini kan dilema sekali, banyak hal yang belum kita lakukan sesuai dengan visi misi gereja. 1 abad sudah Injil masuk ke tanah Papua, namun orang GKI sampai hari ini belum semuanya melakukan tugas tanggung jawab seperti amanat atau desa. Jadi di panggilan gereja ini harus diperhatikan dengan baik, karena ini awal dan dasar untuk setiap anak-anak Tuhan di tanah Papua. Demikian. Lebih lanjut, Bapak Dr. Sustinus Sumi EMTH, sebagai pembina mengharapkan pembinaan ini memberikan dampak positif bagi majelis untuk pertama membaharui pelayanan di dalam jemaat, baik secara organisasi ya, tapi terutama membaharui kehidupan spiritual supaya menjadi lebih dewasa dalam pelayanan, karena pelayanan ini pelayanan yang membutuhkan kekuatan spiritual, kekuatan iman, kekuatan kerohanian. Itulah sebabnya dalam pembinaan ini kita bicara tentang panggilan dan spiritualitas, supaya setiap penatua sama mengerti bahwa tugas yang dijalankan ini karena panggilan Tuhan, dan Tuhan memberikan kuasanya, rohnya, sehingga orang yang dipanggil juga diberikan kemampuan untuk melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu harapannya betul-betul yang mudah-mudahan oleh pekerja Roh Kudus akan terlihat adalah bahwa ada pembaharuan di dalam hidup berjemaat, baik pembaharuan secara kelembagaan, organisasi berjemaat, pola pelayanan ada pembaharuan, tapi juga kehidupan para penatua sama juga jadi pembaharuan. Mungkin itu yang paling penting ya. Demikian kegiatan yang berlangsung di lingkungan Jemaat GKI Ebenezer yang dapat kami laporkan. Sampai jumpa di kegiatan dan laporan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.